Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami Rusdia Bawang, anak kampung dari Pulau Kalimantan. Pada kesempatan kali ini, video yang ingin kami bagikan kembali mengenai pembahasan soal P3K tahun 2024 untuk jabatan administrasi perkantoran dan operator layanan operasional. Oke, kawan-kawan Bapak Ibu, langsung saja kita praktikkan pembahasannya. Ini merupakan part ke-7 atau bagian ke-7. Jumlah soal ada 30 butir soal. Soal pertama, manakah yang bukan merupakan hak P3K sesuai dengan peraturan pemerintah PP nomor 49 tahun 2018? A. Gaji dan tunjangan. B. Cuti tahunan. C. Jaminan hari tua. D. Pengangkatan otomatis menjadi PNS. Jawaban yang tepat adalah D. Pengangkatan otomatis menjadi PNS. Yang bukan. Pembahasan, P3K tidak memiliki jalur otomatis untuk menjadi PNS. Pengangkatan sebagai PNS harus melalui proses seleksi sesuai peraturan yang berlaku. Hak P3K meliputi gaji, tunjangan, cuti, dan perlindungan kerja. Oke, soal nomor 2. Regulasi utama yang mengatur pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Indonesia kecuali A. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. B. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen P3K. C. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Di Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 29 Tahun 2021. Jawaban yang tepat adalah C. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Ketenagakerjaan. Pembahasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 adalah dasar hukum utama yang mengatur ASN termasuk P3K. PP nomor 49 tahun 2018 sangat spesifik mengatur manajemen P3K termasuk pengangkatan dan perjanjian kerja. Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 mengatur ketenagakerjaan secara umum dan tidak relevan langsung dengan P3K. Oleh karena ini, opsi jawaban yang ini tidak sesuai. Sedangkan Permen RB nomor 29 tahun 2021 memberikan panduan teknis terkait pengadaan P3K. Kita lanjut soal nomor 3. Fitur yang memungkinkan pengguna melihat dan memeriksa tampilan dokumen sebelum cetak disebut A. Print preview. B. Page layout. C. Print setup. D. View mode. Jawaban yang tepat adalah A. Print preview. Pembahasan, print preview digunakan untuk melihat dokumen dalam bentuk pengatinjal cetak. Sedangkan page layout berfungsi untuk mengatur margin, orientasi, dan ukuran kertas. Print setup biasanya digunakan untuk pengaturan printer. View mode hanya mengubah model tampilan dokumen, bukan pengatinjal cetak. Soal nomor 4. Fitur pada Microsoft Word yang digunakan untuk membuat teks otomatis seperti nama, tanggal, atau alamat yang sering digunakan disebut A. Auto Shift. B. Auto Text. C. Auto Format. D. Auto Correct. Jawaban yang tepat adalah B. Auto Text. Pembahasan, Auto Shift adalah fitur untuk menyimpan dokumen secara otomatis. Auto Text adalah fitur untuk menyimpan teks yang sering digunakan sehingga bisa dimasukkan kembali dengan mudah. Auto Format digunakan untuk mengatur format teks secara otomatis.
Autocorrect adalah fitur untuk memperbaiki kesalahan pengetikan secara otomatis. Kita lanjut soal nomor 5. Fungsi utama Microsoft Outlook adalah A. Menyunting dokumen dan membuat tabel. B. Mengelola email, kalender, dan tugas. C. Membuat presentasi interaktif. D. Mengolah data angka dalam bentuk tabel dan grafik. Jawaban yang tepat adalah B. Mengelola email, kalender, dan tugas. Pembahasan Microsoft Outlook adalah aplikasi manajemen informasi pribadi yang terutama digunakan untuk mengelola email, jadwal, kalender, daftar tugas, kontak, dan catatan. Soal nomor 6. Saat menerima email penting, pengguna dapat menandainya agar lebih mudah ditemukan di masa mendatang dengan fitur A. Flag, B. Delete, C. Archive, D. Mark as read. Jawaban yang tepat adalah flag. A. Pembahasan fitur flag digunakan untuk menandai email yang penting sehingga dapat dengan mudah ditemukan atau diingat untuk ditindaklanjuti. Delete digunakan untuk menghapus email. Archive untuk menyimpan email di arsip. Dan mark as read untuk menandai email telah dibaca. Oke, soal nomor 7. Bagian surat resmi yang memuat identitas pengirim, nomor surat, tanggal surat, dan perihal disebut A. Kepala surat, B. Isi surat, C. Penutup surat, D. Lampiran. Jawaban yang tepat adalah A. Kepala surat. Pembahasan Kepala surat, kop surat mencakup identitas pengirim, nama instansi atau lembaga, nomor surat, tanggal surat, perihal, dan tujuan surat. Fungsi kepala surat adalah untuk memberikan informasi awal tentang surat tersebut. Soal nomor 8. Bagian dalam surat resmi yang mencantumkan tujuan utama surat disebut A. Salam pembuka, B. Perihal, C. Lampiran, D. Alamat tujuan. Jawaban yang tepat adalah B. Perihal. Pembahasan perihal dalam surat resmi berfungsi untuk memberikan informasi singkat tentang inti atau tujuan surat. Misalnya, jika surat bertujuan mengajukan permohonan, maka pada bagian perihal biasanya tertulis permohonan cuti kerja. Soal nomor 9. Apa yang dimaksud dengan memorandum? A. Surat resmi untuk menyampaikan laporan kepada atasan. B. Surat singkat yang digunakan untuk komunikasi internal di organisasi. C. Surat pribadi yang ditujukan kepada rekan kerja. D. Surat formal yang dikirimkan ke luar organisasi. Jawaban yang tepat adalah B. Surat singkat yang digunakan untuk komunikasi internal di organisasi. Pembahasan memorandum adalah bentuk surat pendek yang biasanya digunakan dalam komunikasi internal organisasi atau instansi. Memorandum berfungsi untuk memberikan informasi, instruksi, atau permintaan kepada pihak terkait di dalam organisasi. 10. Seorang asn yang mengajukan cuti karena menikah sendiri termasuk jenis cuti apa? A. Cuti tahunan, B. Cuti sakit, C. Cuti besar, D. Cuti alasan penting. Jawaban yang tepat adalah D. Cuti alasan penting. Pembahasan Menurut Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 24 Tahun 2017 tentang tata cara pemberian cuti PNS, cuti karena menikah sendiri termasuk dalam cuti alasan penting yang diberikan untuk keperluan tertentu seperti menikah, anak menikah, atau anggota keluarga meninggal. Lanjut soal nomor 11. Berapa lama maksimal cuti tahunan yang dapat diambil oleh seseorang ASN dalam 1 tahun? A. 6 hari kerja, B. 12 hari kerja, C. 18 hari kerja, D. 24 hari kerja. Jawaban yang tepat adalah B. 12 hari kerja. Pembahasan berdasarkan pasal 315 PP nomor 11 tahun 2017, ASN berhak atas cuti tahunan sebanyak 12 hari kerja dalam 1 tahun. Setelah memiliki masa kerja minimal 1 tahun secara terus-menerus. Soal nomor 12.
Dalam konteks Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, salah satu hak masyarakat adalah A. Menuntut agar seluruh layanan publik gratis. B. Mendapatkan layanan sesuai dengan standar yang ditetapkan. D. Menyalahgunakan layanan publik. D. Mengabaikan kewajiban untuk membayar pajak. Jawaban yang tepat adalah B. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 menyatakan bahwa masyarakat berhak mendapatkan layanan yang berkualitas, cepat, mudah, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Ini bertujuan untuk meningkatkan kepuasan publik terhadap layanan yang diberikan oleh pemerintah. Nomor 13, alur layanan publik di pemerintahan biasanya dimulai dengan tahapan berikut ini, kecuali A. Pengajuan permohonan oleh masyarakat. B. Penerimaan berkas oleh petugas. C. Proses verifikasi dan validasi berkas. D. Evaluasi dan penutupan layanan tanpa pemberitahuan. Jawaban yang tepat adalah D. Pembahasan alur layanan publik di pemerintahan umumnya dimulai dengan pengajuan permohonan oleh masyarakat dan berlanjut dengan penerimaan berkas, verifikasi, dan validasi, serta penyelesaian masalah, lalu penerbitan keputusan atau dokumen. Tahapan evaluasi dan penutupan tanpa pemberitahuan tidak sesuai dengan prosedur standar pelayanan publik. Soal nomor 14. Apa yang dimaksud dengan SOP, Standard Operating Procedure dalam layanan publik? A. Panduan tidak resmi yang digunakan oleh petugas dalam memberikan pelayanan. B. Prosedur standar yang harus diikuti untuk memastikan layanan publik berjalan dengan baik. C. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang tidak mengikat. D. Hanya berfungsi untuk mengatasi masalah teknis. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan SOP adalah prosedur standar yang harus diikuti oleh petugas dalam memberikan layanan publik untuk memastikan layanan yang konsisten, efisien, dan berkualitas. Soal nomor 15. Dalam konteks pelayanan publik yang menjadi indikator keberhasilan SOP adalah A. Kecepatan dalam memberikan pelayanan tanpa memperhatikan kualitas. B. Jumlah petugas yang terlibat dalam proses layanan. C. Kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan. D. Banyaknya pengunjung yang datang ke kantor pelayanan. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan indikator keberhasilan SOP dalam layanan publik adalah kepuasan masyarakat yang mengukur kualitas dan efektivitas layanan. Kecepatan dan fasilitas memang penting, tetapi kualitas layanan yang dirasakan masyarakat menjadi ukuran utama. Soal nomor 16. Dalam alur layanan publik yang baik, siapa yang bertanggung jawab untuk memastikan proses pelayanan sesuai dengan SOP? A. Pengguna layanan. B. Petugas pelayanan. C. Pimpinan instansi. D. Semua pihak terkait. Jawaban yang tepat adalah D. Pembahasan dalam alur layanan publik yang baik, semua pihak yang terlibat memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pelayanan diberikan sesuai dengan SOP, termasuk petugas pelayanan, pengawas, dan pimpinan instansi. Soal nomor 17. Proses verifikasi dalam alur layanan publik bertujuan untuk A. Menentukan biaya yang harus dibayar oleh masyarakat. B. Menilai kinerja petugas pelayanan. C. Memastikan keabsahan dokumen atau data yang diajukan. D. Menyelesaikan permasalahan masyarakat dengan cepat. Jawaban yang tepat adalah C. Proses verifikasi bertujuan untuk memastikan bahwa dokumen atau data yang diajukan oleh masyarakat sesuai dan sah, sehingga proses pelayanan dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Soal nomor 18. Salah satu asas kearsipan yang menekankan pentingnya keterbukaan dalam pengelolaan arsip adalah asas A. Keamanan. B. Aksesibilitas. C. Konfidensialitas. D. Keberlanjutan. Jawaban yang tepat adalah B. Aksesibilitas. Pembahasan asas aksesibilitas mengatur bahwa arsip pemerintah harus dikelola dan disimpan dengan cara yang memungkinkan pihak yang berkepentingan untuk dapat mengaksesnya dengan mudah dan tepat waktu, selama tidak melanggar ketentuan privasi atau hukum yang berlaku.
19. Contoh arsip yang termasuk dalam arsip statis adalah A. Laporan bulanan yang masih digunakan oleh instansi pemerintah. B. Dokumen akta kelahiran yang disimpan dalam arsip kependudukan. C. Surat-surat dinas yang diterima setiap bulan. D. Surat keputusan yang hanya berlaku untuk 1 tahun. Jawaban yang tepat adalah B. Arsip statis adalah arsip yang memiliki nilai sejarah atau hukum yang tinggi dan disimpan secara permanen. Contohnya termasuk dokumen identitas seperti akta kelahiran, surat nikah, atau arsip penting negara lainnya yang memiliki nilai jangka panjang dan tidak akan dipindahkan atau dihancurkan. Lanjut soal nomor 20. Apa yang dimaksud dengan pengembangan karir bagi aparatur sipil negara atau ASN? A. Proses yang dilakukan oleh ASN untuk mencari pekerjaan lain di luar pemerintahan. B. Usaha yang dilakukan oleh ASN untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuannya dalam melaksanakan tugas. C. Proses penggantian jabatan dalam instansi pemerintah. D. Pemberian tunjangan dan fasilitas kepada ASN agar tetap bekerja dengan baik. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan. Pengembangan karir ASN adalah usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan ASN agar lebih efektif dalam melaksanakan tugasnya serta memenuhi tuntutan pekerjaan. Soal nomor 21. Kompetensi yang harus dimiliki oleh ASN untuk dapat berkembang dalam karirnya meliputi A. Hanya keterampilan teknis yang berkaitan dengan jabatan tertentu. B. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang relevan dengan tugas dan jabatan ASN. C. Kemampuan berorganisasi yang kuat saja. D. Keahlian dalam melakukan pekerjaan administratif. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan. Kompetensi ASN yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang relevan dengan tugas dan jabatan. Kompetensi tersebut harus tetap dikembangkan agar ASN dapat melaksanakan tugas dengan baik, serta siap menghadapi tantangan yang terus berkembang. Soal nomor 22. Salah satu indikator keberhasilan pengembangan karir ASN adalah A. ASN mendapat promosi jabatan tanpa evaluasi kinerja. B. ASN mampu bekerja dengan jam kerja yang lebih panjang. C. Peningkatan kinerja ASN yang dapat diukur secara objektif. D. ASN tetap bekerja dengan tunjangan yang lebih besar. Jawaban yang tepat adalah C. Indikator keberhasilan dalam pengembangan karir ASN adalah peningkatan kinerja yang dapat diukur secara objektif, yang mencakup produktivitas, kualitas kerja, serta kemampuan dalam menjalankan tugas sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Hal ini terkait dengan penilaian kinerja yang dilakukan secara reguler. Lanjut soal nomor 23. Apakah yang dimaksud dengan mutasi dalam pengembangan karir ASN? A. Proses pergantian pejabat yang tidak aktif. B. Pemindahan ASN dari satu jabatan ke jabatan lain yang sejenis atau berbeda baik dalam maupun antar instansi. C. Penurunan pangkat ASN yang tidak memenuhi kinerja. D. Pemberian tunjangan yang lebih besar kepada ASN yang berprestasi. Jawaban yang tepat adalah B. Mutasi adalah proses pemindahan ASN dari satu jabatan ke jabatan lain yang sejenis atau berbeda, baik dalam instansi yang sama atau antar instansi. Mutasi dilakukan untuk pengembangan karir ASN agar mereka dapat beroleh pengalaman lebih luas, sekaligus meningkatkan kinerja organisasi. Soal nomor 24. Dalam pelaksanaan layanan operasional, standar operasional prosedur (SOP) digunakan. A. Membatasi inovasi dalam bentuk pelayanan. B. Menjamin konsistensi dan kualitas dalam pelaksanaan layanan. C. Memberikan kebebasan kepada petugas untuk menentukan cara kerja sendiri. D. Memastikan layanan dapat dilakukan secara cepat meskipun melanggar aturan. Jawaban yang tepat adalah B. SOP berfungsi sebagai pedoman kerja yang bertujuan untuk memastikan konsistensi, efisiensi, dan kualitas pelayanan. Dengan SOP, setiap petugas memiliki panduan yang jelas dalam menjalankan tugas mereka. Soal nomor 25. Apa yang menjadi fokus utama dari pelayanan berbasis teknologi dalam meningkatkan layanan operasional pemerintah? A. Menggantikan peran manusia sepenuhnya dalam pelayanan.
B. Memberikan layanan secara cepat tanpa memperhatikan kebutuhan pengguna. C. Memudahkan akses masyarakat terhadap layanan secara efisien dan efektif. D. Mengurangi biaya pelayanan dengan mengurangi kualitas layanan. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan pelayanan berbasis teknologi dengan cara untuk meningkatkan efisiensi, kemudahan akses, dan efektivitas layanan kepada masyarakat tanpa mengurangi kualitas layanan. Soal nomor 26. Zoom Meeting adalah Zoom Meeting adalah salah satu platform komunikasi yang sering digunakan untuk A. Membuat dokumen kolaboratif secara langsung. B. Melakukan rapat daring dengan fitur audio dan video. C. Berbagi file menggunakan protokol FTP. D. Membuat website dengan antarmuka drag and drop. Jawaban yang tepat adalah B. Melakukan rapat daring dengan fitur audio dan video. Pembahasan Zoom Meeting adalah aplikasi konferensi video yang digunakan untuk berkomunikasi jarak jauh melalui audio, video, dan fitur tambahan seperti berbagi layar. Fitur seperti berbagi file atau dokumen langsung tidak merupakan fitur utamanya. Lanjut soal nomor 27. Apakah yang dimaksud dengan Wi-Fi? A. Jaringan internet yang hanya dapat diakses melalui kabel. B. Teknologi komunikasi dan kabel untuk menghubungkan perangkat ke internet. C. Sistem untuk mengamankan data pribadi di internet. D. Protokol pengiriman pesan melalui internet. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan Wi-Fi, Wireless Fidelity adalah teknologi komunikasi dan kabel yang memungkinkan perangkat seperti laptop, ponsel, dan tablet untuk terhubung ke internet tanpa menggunakan kabel. Soal nomor 28. Untuk menghindari infeksi virus, langkah apa yang paling efektif? A. Memperbarui perangkat keras secara teratur. B. Menginstal perangkat lunak antivirus dan memperbaruinya. C. Menaktifkan koneksi internet. D. Menggunakan perangkat lunak bajakan. Jawaban yang tepat adalah B. Pemasangan perangkat lunak antivirus yang terbaru dan rutin memperbaharuinya adalah salah satu cara yang paling efektif untuk melindungi komputer dari infeksi virus. Antivirus dapat mendeteksi, menghapus, dan mencegah virus masuk ke dalam sistem. Lanjut soal nomor 29. Prosedur administrasi yang digunakan untuk mengelola surat masuk dan surat keluar di kantor disebut dengan A. Sistem pengarsipan. B. Sistem distribusi surat. C. Sistem pencatatan. D. Sistem laporan. Jawaban yang tepat adalah B. Sistem distribusi surat adalah prosedur yang mengatur bagaimana surat masuk dan keluar diproses di kantor. Surat masuk biasanya diterima, dicatat, dan diteruskan kepada pihak yang berwenang. Surat keluar dicatat dan dikirim sesuai dengan prosedur yang ditentukan. Terakhir, nomor 30. Dalam sistem administrasi kantor, yang dimaksud dengan arsip adalah A. Semua jenis dokumen yang sudah kadaluarsa. B. Surat-surat yang tidak pernah digunakan. C. Dokumen yang disimpan dan dikelola untuk referensi atau bukti transaksi. D. Hanya surat-surat resmi yang dikirim dari pemerintah. Jawaban yang tepat adalah C. Arsip adalah dokumen yang disimpan dan dikelola dengan tujuan untuk referensi di masa depan atau sebagai bukti transaksi yang sah. Bonus soal tambahan berhadiah bagi yang beruntung. Di bawah ini yang bukan nama kementerian yang ada di Indonesia adalah A. Kementerian Agama, B. Kementerian Keuangan, C. Kementerian Kesehatan, D. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan-MB, C. Kementerian PSSI. Oke, kawan-kawan Bapak Ibu, selesai sudah contoh soal dan pembahasannya 30 soal untuk jabatan administrasi perkantoran dan personal layanan. Mohon maaf jika dalam penyampaian atau penjelasan kami terdapat kesalahan atau kekurangan. Semoga ada manfaatnya. Dan terakhir, semoga kita, kalian, dan semuanya lulus dan sukses di SMP 3K tahun 2024. Sampai jumpa lagi dalam waktu dan kesempatan. Akhirnya kami sudah mengucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.